Selamat datang kembali. Anda pernah kan datang ke acara peresmian, terus pidatonya itu, ya ampun, isinya cuma basa-basi? Formalitas doang ya? Betul. Nah, gimana kalau ada pidato yang isinya justru kritik pedas, langsung menusuk ke inti masalah, dan, bikin kita semua jadi mikir. Hari ini kita punya materi yang persis kayak gitu. Sumber kita kali ini adalah transkrip pidato di sebuah acara sekolah di Sukabumi. Dan di sana ada satu pertanyaan yang menurut saya tajam sekali. Apa itu? Apa artinya kalau generasi sekarang kita sebut sebagai generasi miskin proses hidup manual? Wow, miskin proses hidup manual. Dan ini bukan sekedar pertanyaan retoris loh. Ini jadi titik awal buat diagnosis yang sangat mendalam tentang kondisi pendidikan kita. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar bareng-bareng argumen si pembicara ini ya. Betul. Mulai dari kritiknya soal sistem sekolah, analisisnya tentang generasi digital, sampai ke solusinya yang ternyata, nah ini dia, berakar dari kearifan lokal Sunda. Oke. Dan perlu kita sampaikan di awal ya, tugas kita di sini cuma membedah idenya. Tepat. Anda setuju atau tidak, itu kembali ke Anda. Kita cuma sajikan perspektifnya. Sip. Oke, mari kita langsung masuk. Pembicara ini memulai kritiknya itu bukan dari teori yang rumit loh, tapi dari pengamatan yang sangat membumi. Dia cerita pernah datang ke sebuah SD pagi-pagi. Dan yang dia temukan itu, bikin miris. Kenapa memangnya? Sekolahnya kotor, bau kotoran ayam di mana-mana, sampah berserakan. Menurut dia, ini bukan cuma masalah kebersihan biasa. Ini semacam simbol ya? Tepat, ini adalah simbol bahwa pendidikan kita itu seolah-olah terputus dari Dunia nyata. betul, dari dunia nyata. Belajar ya di dalam kelas, hafal rumus, kerjakan soal, tapi begitu keluar kelas, kepekaan terhadap lingkungan itu nol besar. Jadi sekolah yang kotor itu cerminan dari pendidikan yang gagal menanamkan rasa tanggung jawab. Dari situ dia mulai menunjuk siapa saja yang menurutnya jadi bagian dari masalah ini. Dan daftarnya lumayan panjang. Dia menyorot 3 pihak. Pertama, para guru. Oke. Menurutnya, banyak guru sekarang terjebak pada rutinitas. Fokusnya cuma menyelesaikan kurikulum yang padat, beresin administrasi. Demi tunjangan sertifikasi itu kan? Nah itu dia. Akibatnya, esensi mendidik, yaitu membentuk karakter, itu jadi terabaikan. Yang penting materi selesai, laporan beres. Lalu yang kedua, dan ini menarik, dia juga mengkritik orang tua. Orang tua. Biasanya kan mereka dianggap mitra sekolah. Betul, tapi di sini mereka justru dilihat sebagai bagian dari masalah. Katanya, karena terlalu banyak ikut campur urusan sekolah. Ikut campur gimana maksudnya? Bukan lagi sekedar mengantar anak, tapi sampai mengatur hal-hal teknis. Contohnya, urutan tampil anaknya waktu pentas seni itu harus diatur sama dia. Tunggu, orang tua juga kena. Ini menarik sih. Biasanya kan sekolah yang selalu disalahkan. Berarti di sini orang tua dianggap terlalu protektif dan tidak percaya pada proses. Tepat, pembicara melihatnya sebagai gejala ketidakpercayaan pada institusi sekolah itu sendiri. Orang tua merasa harus mengawal setiap detail yang justru menghambat kemandirian anak. Dan yang ketiga, tentu saja sasaran empuknya, pemerintah. Nah, ini sudah pasti soal kebijakan yang gonta-ganti ya. Anda pasti tahu betul istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Itu udah jadi semacam lelucon nasional ya. Setiap menteri baru, ide baru. Sistem yang lama belum mateng, sudah dibongkar lagi. Akibatnya ya itu, nggak pernah ada fondasi pendidikan yang benar-benar kokoh. Semuanya serba proyek jangka pendek. Disinilah dia bikin perbandingan yang provokatif. Dia bilang, kenapa sekolah swasta seringkali bisa lebih maju? Nah, menurutnya, kuncinya satu kata, merdeka. Merdeka. Maksudnya, Kepala sekolah swasta itu kan tidak hidup dalam ketakutan akan dimutasi oleh kepala dinas. Anggarannya juga tidak bergantung pada birokrasi. Kemerdekaan inilah yang memberi mereka ruang untuk membangun sistem yang konsisten, fokus pada karakter, bukan cuma ngejar target kurikulum pemerintah. Jadi bukan soal fasilitas mewah, tapi soal otonomi untuk merancang pendidikan yang mereka yakini benar. oke, jadi kita sudah lihat masalah di level sistem. Tapi pembicara ini menggali lebih dalam lagi, ke level manusianya. Dan disinilah dia melontarkan istilah tadi, generasi miskin proses hidup manual. Betul, ini adalah inti dari diagnosisnya. Maksud dari miskin proses ini adalah hilangnya tahapan-tahapan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya melatih banyak hal. Contohnya sederhana banget ya. Dia bilang, anak zaman dulu bangun tidur karena alarm biologis atau kokok ayam.
Sekarang, Dibangun pen oleh alarm digital. Terus masuk kamar mandi, nggak perlu nimba air, tinggal tekan keran. pakai sepatu, nggak ada lagi proses ngikat tali, sekarang tinggal pakai yang ada perekatnya. Pergi ke sekolah, nggak lagi jalan kaki. Tapi diantar sampai depan gerbang. Bahkan di kelas. Dulu ada piket hapus papan tulis. Sekarang semuanya serba proyektor, serba digital. Sekilas ini kelihatan seperti kemajuan ya. Lebih efisien, lebih cepat, tapi menurut pembicara, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang fundamental. Ini kena banget sih. Saya jadi ingat waktu coba ajari anak saya ikat tali sepatu, dia frustrasi luar biasa. Bilangnya, kenapa harus susah-susah? Kan ada sepatu yang pakai perekat. Nah, itu contoh kecilnya ya. Itu contoh sempurna. Tapi apa konsekuensi besarnya dari hilangnya proses-proses kecil ini? Nah, menurut analisis pembicara, konsekuensinya sangat serius. Generasi yang terbiasa dapat segalanya instan akan tumbuh jadi pribadi yang tidak sabaran. Masuk akal. Mereka tidak terlatih menghadapi kesulitan. Jadi, begitu ketemu kegagalan, mereka mudah sekali putus asa. Analisisnya bahkan sampai pada kesimpulan bahwa ini salah satu akar dari meningkatnya angka frustrasi, depresi. Bahkan bunuh diri di kalangan anak muda. Wow, jadi ditarik sampai sejauh itu ya? Dari tali sepatu sampai ke masalah kesehatan mental. Betul. Lalu, apakah dia anti teknologi? Solusinya kita harus kembali ke zaman dulu gitu. Sama sekali tidak. Poinnya bukan anti teknologi, tapi soal keseimbangan. Dia punya teori menarik tentang keseimbangan otak. Oke. Menurutnya, aktivitas digital yang berlebihan itu cenderung hanya merangsang satu sisi otak. Sementara aktivitas manual, dia mencontohkan menganyam, menenun, atau sekedar jahit kancing baju yang lepas, itu punya fungsi luar biasa. Tujuannya bukan untuk mencetak tukang jahit kan? Bukan, tapi untuk melatih sesuatu yang tidak diajarkan oleh aplikasi secanggih apapun. Apa itu? Menjadi manusia yang telaten dan sabar. Dua karakter fundamental yang justru paling dibutuhkan untuk bisa bertahan di dunia ini. Tanpa itu, kepintaran saja nggak akan cukup. Oke, jadi anak-anak jadi nggak sabaran, karakternya rapuh, terus apa dampaknya buat negara secara keseluruhan? Ini pasti nggak berhenti di masalah individu saja kan? Tentu. Pembicara ini dengan cerdas menghubungkan mentalitas miskin proses ini ke krisis nasional yang lebih besar, konsumerisme akut. Karena kita nggak menghargai proses produksi ya. Tepat, kita tuh jadi bangsa konsumen. Lebih suka beli jadi daripada bikin sendiri. Dia kasih contoh yang menohok banget. Masa hal sepele seperti jarum pentul dan kancing baju saja kita masih harus impor. Itu menunjukkan mentalitas bangsa yang malas berproses. Dan ada satu paradoks lagi yang dia angkat, yang menurut saya sangat mengganggu. Soal sampah itu ya? Betul. Dia bilang, coba perhatikan. Seringkali di wilayah yang tingkat pendidikan formalnya tinggi, justru masalah sampahnya paling parah. Ini kan aneh banget dong. Harusnya kan sebaliknya ya. Makin pintar, makin sadar lingkungan. Logikanya begitu, tapi realitasnya tidak. Ini menunjukkan menurutnya ada yang salah kaprah dalam pendidikan kita. Pendidikan kita mungkin berhasil bikin otak anak jadi pinter, tapi gagal total membentuk karakternya. Jadi kita menciptakan manusia-manusia pinter yang egois. Ilmunya ada, adabnya nggak ada. Dan kalau mentalitas seperti ini, gak menghargai proses, maunya instan, egois, terbawa sampai ke level kepemimpinan. Wah, ini jadi bencana. Persis, lahirlah pemimpin-pemimpin yang pragmatis dan berpikiran pendek. Kalau butuh APD, jalan pintas termudah ya eksploitasi alam. Keluarkan izin tambang, tebang hutan, keruk apa saja yang bisa cepat jadi uang. Mereka nggak mikir dampak jangka panjang, nggak mikir keberlanjutan. Proses pembangunan yang berkelanjutan itu terlalu lama dan rumit buat mereka. Dan di titik inilah, dia menggunakan sebuah analogi yang terus terang sangat kuat dan provokatif tentang bagaimana Jawa Barat diperlakukan. Benar, dia bilang dia tidak mau Jawa Barat diperlakukan seperti PSK. Wah, itu analogi yang luar biasa kasar, tapi sekaligus mengena banget. Maksudnya, kekayaan alamnya dieksploitasi habis-habisan untuk untung sesaat. Lalu setelah rusak, hancur, dan bikin bencana banjir dan longsor, ya ditinggalkan begitu saja. Gambaran yang sangat suram. Lalu, apa tandingannya? Dia ingin Jawa Barat diperlakukan seperti apa? Dia ingin mengubah citra itu menjadi ratu. Seorang ratu kan tidak perlu merusak dirinya untuk makmur.
Cukup dengan keindahan dan keanggunannya, dalam konteks ini pariwisata dan ekonomi kreatif, dia sudah bisa mendatangkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pilihan antara ekonomi eksploitatif jangka pendek versus ekonomi konservasi jangka panjang? Oke, kritiknya luar biasa tajam. Setelah kritik sepedas itu, ada solusinya nggak? Atau cuma ngomel-ngomel saja? Tentu ada, dan solusinya sangat praktis, bisa langsung diterapkan di sekolah. Dia menawarkan konsep pendidikan berbasis proyek nyata. Proyek yang menyelesaikan masalah konkret di lingkungan sekitar. Contoh terbaik yang dia berikan adalah proyek menanam cabai. Menanam cabai, kedengarannya seperti pelajaran biologi biasa. Awalnya mungkin begitu, tapi implementasinya jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar menanam lalu selesai. Anak-anak diajak mengalami dan mendokumentasikan seluruh prosesnya. Mulai dari biji ya? Betul. Mereka ditugaskan bikin jurnal harian. Hari ini tumbuh berapa milimeter, apa saja unsur hara yang dibutuhkan. Proses ini menurutnya menanamkan penghargaan yang mendalam. Dia bilang anak yang tahu susahnya menanam padi nggak akan pernah berani buang-buang nasi. Itu poin yang bagus sekali. Menghargai makanan karena tahu proses di baliknya. Terus setelah panen apa yang terjadi? Nah, disinilah pelajaran ekonominya masuk. Guru akan menantang anak-anak. Apa yang akan kamu lakukan dengan cabai ini? Oke. Kalau anak menjawab dimakan, nilainya 7. Kalau dijawab dijual di pasar, nilainya 8. Tapi kalau ada anak yang menjawab, saya akan olah cabai ini dengan bahan lain dari kebun sekolah, saya buat jadi sambal, lalu saya kemas dalam botol dengan merek bagus untuk dijual. Nah, Nilainya 9. Aha, karena anak itu sudah berpikir soal nilai tambah. Dia sudah berpikir tentang hilirisasi. tepat. Oke, hilirisasi. Buat yang mungkin awam itu artinya apa sih sederhananya? Sederhananya, hilirisasi itu seni mengubah barang mentah jadi sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi. Bukan cuma jual cabai mentah, tapi jual produk olahan berupa sambal kemasan. Ini lompatan berpikir yang luar biasa. Dalam satu proyek itu, anak belajar biologi, matematika, sabar, kerja tim, ekonomi, kewirausahaan sekaligus. Jauh lebih efektif daripada puluhan jam teori di kelas. Luar biasa. Ini benar-benar pendidikan yang relevan. Tapi semua ini kan butuh landasan filosofis yang kuat kan, terutama untuk membangun karakter sabar dan telaten tadi. Tepat sekali. Dan disinilah dia kembali ke akar budayanya, memperkenalkan kembali filosofi Sunda yang disebut Pancawaluya. Pancawaluya. Panca itu 5, waluya itu sehat atau sejahtera. Benar, ini adalah 5 tahapan untuk membentuk manusia yang ideal, dan urutannya sangat penting. Oke, apa saja 5 urutan itu? Urutan pertama adalah cager, artinya sehat fisik dan mental. Ini fondasi. Sehat dulu. Setelah sehat, urutan kedua adalah bager, artinya baik hati, punya empati, akhlaknya baik. Lalu yang ketiga, setelah sehat dan baik adalah benar. Benar, jujur, berintegritas. Tunggu. Sehat, baik, benar, baru 3. Berarti pintar belum disebut. Persis, disitulah letak kuncinya. Urutan keempat barulah pintar atau pintar secara intelektual. Baru yang keempat. Dan puncak dari semuanya, yang kelima adalah singer. Bisa diartikan bijaksana, mawas diri, dan mampu menempatkan kepintarannya untuk kebaikan bersama. Wow, jadi pintar itu ada di urutan keempat. Itu kan kebalikan total dari semua yang kita tahu tentang sekolah. Prioritas kita selama ini kan cuma satu, jadi pintar. Ranking 1 masuk universitas favorit. Tapi filosofi ini bilang, kamu harus sehat, baik, dan jujur dulu sebelum jadi pintar. Ini mengubah segalanya. Dan menurut pembicara, inilah bahaya terbesar dari sistem pendidikan kita. Kita membalik urutan itu, kita terobsesi mencetak orang pintar di urutan pertama. Tanpa peduli dia sehat mentalnya atau tidak, baik hatinya atau tidak, jujur atau tidak. Hasilnya apa? Lahirlah orang pintar tak benar. Orang pintar yang tidak benar, tidak punya integritas. Dan orang seperti ini jika diberi kekuasaan, daya rusaknya akan jauh lebih masif. Sebuah peringatan yang sangat keras. Akhirnya, semua ide ini dirangkum dalam konsep yang dia sebut sekolah global. Biasanya kalau kita dengar sekolah global, itu bayangannya sekolah internasional. Betul, pakai bahasa Inggris, siapin anak kerja di luar negeri. Tapi dia mendefinisikan ulang kata global itu. Bagaimana? Bagi dia, menjadi global bukan berarti harus pergi ke luar negeri.
Menjadi global adalah ketika kita mampu mengolah sumber daya lokal kita sendiri untuk menghasilkan produk berkualitas. Sehingga kita nggak lagi bergantung pada impor. Dan puncaknya, ketika kita mampu menjual produk lokal kita itu ke seluruh dunia. Itulah esensi sejati dari berpikir global, bertindak lokal. Jadi, kalau kita rangkum, pesan utamanya adalah pendidikan sejati itu bukan soal mentransfer materi kurikulum ke otak anak. Proses manual yang melatih kesabaran dan kemajuan digital yang membuka wawasan. Dan semua fondasi karakter itu ternyata sudah ada, tersembunyi dalam kearifan lokal kita sendiri. Tepat sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan yang juga diambil dari akhir pidato ini. Oke. Pembicara menyinggung sesuatu yang menarik tentang arsitektur peninggalan Belanda. Dia memperhatikan jembatan-jembatan tua yang dibangun Belanda itu hampir selalu dibuat melengkung, tidak lurus datar. Oh ya? Kenapa begitu? Ternyata ini bukan soal gaya atau estetika saja. Desain melengkung itu punya dua fungsi teknis yang jenius. Pertama, agar saat banjir besar, sampah dan air bisa lewat dengan lancar di bawahnya. Kedua, lengkungan itu secara alami memaksa kendaraan untuk melambat saat melewatinya, demi keamanan. Sebuah desain yang sangat cerdas, memikirkan alam sekaligus keselamatan manusia. Pertanyaan provokatif untuk Anda bawa pulang adalah ini. Dalam gegap gempita kita mengejar apa yang kita sebut modernitas, kearifan-kearifan berharga apa dari masa lalu, baik itu dari budaya kita sendiri seperti Pancawaluya, atau dari peninggalan sejarah cerdas seperti jembatan Belanda itu, yang mungkin tanpa sadar telah kita abaikan atau bahkan kita hancurkan. Selamat datang di Sanggahan. Hari ini kita akan membahas sebuah kegelisahan ya, sebuah keresahan yang mungkin dirasakan banyak sekali orang tua dan pendidik di Indonesia, yaitu soal erosi pembentukan karakter di tengah derasnya arus modernitas. Nah, berangkat dari sebuah pidato yang cukup menarik tentang pendidikan di Sukabumi, kita seakan-akan dihadapkan pada sebuah benturan keras gitu, antara dunia digital yang serba instan dengan kebutuhan mendesak untuk menanamkan nilai-nilai fundamental, ya seperti kesabaran, ketekunan, dan penghargaan terhadap proses. Betul. Dan pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini adalah, apakah digitalisasi dengan semua kemudahannya itu merupakan ancaman utama yang menggerus karakter generasi muda kita? Atau jangan-jangan teknologi ini sebenarnya cuma kambing hitam yang enak saja untuk disalahkan, sementara biang keladinya itu adalah kegagalan sistemis dari guru, orang tua, sampai pemerintah dalam mengadaptasi metode pengajaran untuk zaman yang baru ini. Nah, saya berada di sisi yang meyakini bahwa ketergantungan yang berlebihan pada kemudahan digital itu secara inheren menciptakan generasi yang rapuh, generasi yang tidak sabaran. Dan solusinya, ya, menuntut kita untuk kembali pada kearifan pembelajaran manual yang berorientasi pada proses. Sementara saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut saya sih, masalahnya itu bukan pada teknologinya sama sekali, tapi lebih pada ketidakmampuan dan mungkin ya keengganan sistem pendidikan kita untuk mengintegrasikannya secara cerdas dan bermakna. Menyalahkan digitalisasi itu sebuah penyederhanaan yang berbahaya menurut saya. Karena itu mengalihkan perhatian kita dari akar masalah yang sebenarnya, yaitu pedagogi yang usang, inkonsistensi kebijakan, dan ya kegagapan kita sebagai orang dewasa. Oke, izinkan saya memulai dengan memaparkan posisi saya ya. Kita ini sedang menyaksikan lahirnya sebuah generasi yang saya sebut miskin proses hidup manual. Coba kita bayangkan. Semua hal dalam hidup mereka itu dimediasi oleh kemudahan instan. Mereka bangun bukan karena siklus matahari, tapi oleh alarm digital yang memekakan telinga, membuat mereka terputus dari ritme alam. Mereka masak nasi dengan sekali tekan tombol rice cooker, tidak pernah merasakan sulitnya menjaga api, atau mengukur air dengan ruas jari. Mereka cari jalan pakai GPS yang memberitahu setiap belokan, tidak pernah melatih intuisi spasial. Nah, akibatnya itu, ya, bukan cuma soal keterampilan yang hilang, tapi hilangnya otot kesabaran. Di sekolah, budaya seperti membersihkan papan tulis kapur, sebuah latihan kecil dan harian tentang tanggung jawab kolektif, itu sudah lenyap. Dampak psikologisnya ini sangat nyata dan mengkhawatirkan. Pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya angka depresi. Pidato itu kan menyebut soal menganyam atau menenun.
Tujuannya bukan menjadikan anak seorang pengrajin, bukan. Tujuannya adalah melatih jati dirinya menjadi manusia yang telaten dan sabar. Inilah fondasi karakter yang terkikis. Itulah kenapa kita harus kembali ke filosofi Pancawaluya. Kajer atau sehat, bager atau baik, benar atau benar, barulah setelah itu pinter. Sistem kita sekarang ini terobsesi mengejar pinter, dan secara tragis melompati 3 fondasi pertama yang justru menopang kehidupan. Saya sepenuhnya sepakat bahwa kita sedang menghadapi krisis karakter. Dan pemaparan Anda tentang miskin proses itu sangat kuat. Saya setuju. Tapi saya melihat penyebabnya ada di tempat lain. Mengkambing hitamkan digitalisasi, itu ibaratnya ya kita menyalahkan laut karena ada kapal yang tenggelam. Padahal masalahnya ada pada nahkoda yang tidak kompeten dan kapal yang keropos. Sumber masalah yang sebenarnya itu justru sudah diurai dengan sangat tajam di pidato itu sendiri. Coba kita bedah satu persatu. Pertama, guru. Mereka itu kan terperangkap dalam rutinitas administratif yang mematikan kreativitas. Terobsesi menyelesaikan target kurikulum sekian halaman per hari demi sertifikasi. Lupa kalau yang mereka hadapi itu bukan robot yang perlu diisi data, tapi manusia yang perlu dibentuk karakternya. Kedua, orang tua. Ada pergeseran tanggung jawab yang aneh. Mereka menyerahkan anak ke sekolah seolah itu pabrik. Tapi di saat yang sama terlalu ikut campur urusan teknis kayak nilai ujian, sementara tanggung jawab utama menanamkan nilai-nilai di rumah seringkali terabaikan. Ketiga, pemerintah. Ini masalah kronis. Ganti menteri, ganti kurikulum itu kan bukan lagi sekedar lelucon, tapi realitas menyedihkan yang membuat tidak ada fondasi pendidikan yang kokoh. Nah, di tengah carut-marut sistemis ini, teknologi hadir sebagai alat yang netral. Kegagalannya terletak pada ketidakmampuan kita sebagai sistem untuk memanfaatkannya. Contoh praktik menanam cabai itu sempurna. Kenapa harus dihilangkan? Justru itu peluang emas. Siswa bisa pakai gawainya untuk foto pertumbuhan setiap hari, bikin time-lapse video, pakai aplikasi identifikasi hama. Masalahnya, kita membiarkan teknologi hanya jadi candu konsumsi pasif, scrolling media sosial, main game, bukan menjadi alat untuk analisis dan kreasi. Itu kegagalan kita, bukan kegagalan teknologi. Anda bilang itu karena metode pengajaran yang gagal. Saya berpendapat, metode pengajaran itu sendiri menjadi gagal karena terpengaruh oleh sifat dasar medium digital. Keterputusan siswa dari lingkungannya adalah akibat langsung dari dunia digital yang serba instan dan memuaskan. Anak-anak tidak lagi menghargai makanan karena mereka tidak pernah mengalami proses menanam, merawat, dan memanen. Mereka hanya tahu GoFood. Iya, saya setuju soal itu. Mereka tidak menghargai perabot kayu karena tidak pernah melihat sebatang pohon ditebang. Ini bukan sekedar kegagalan guru menjelaskan, tapi efek langsung dari gaya hidup yang dimediasi oleh layar yang menciptakan selubung antara mereka dan realitas dunia fisik. Poin Anda menarik, namun saya melihatnya begini. Mari kita ambil contoh paling konkret dari pidato itu. Sekolah yang kotor, penuh sampah, kaca pecah. Apa hubungan semua ini dengan digitalisasi? Sama sekali tidak ada. Nol. Itu adalah cerminan langsung dari budaya sekolah, dari kepemimpinan kepala sekolah, dan dari kegagalan guru menanamkan kepekaan paling dasar terhadap lingkungan. Seorang guru yang visioner, yang tidak terpenjara kurikulum, justru bisa menjadikan kondisi itu proyek pembelajaran. Dia bisa bilang, anak-anak, lihat halaman kita kotor. Coba pakai tablet kalian cari cara membuat pupuk kompos dari sampah daun ini. Di sini, teknologi justru menjadi jembatan untuk terhubung kembali dengan lingkungan. Jadi masalahnya bukan keberadaan gawai di tangan siswa. Masalahnya adalah paradigma guru yang masih terpaku pada kewajiban saya menyampaikan materi dari halaman 50-60 tanpa peduli ada pelajaran yang jauh lebih penting tepat di depan mereka. Tapi bukankah itu justru menggarisbawahi argumen saya? Guru yang Anda sebut terpaku pada kurikulum itu, jangan-jangan juga merupakan korban dari distraksi digital yang sama. Perhatiannya terpecah antara tuntutan administrasi online, grup WhatsApp, dan godaan notifikasi lainnya. Lingkungan digital ini menguras energi kognitif, membuat fokus pada hal-hal esensial di dunia nyata seperti sekolah yang kotor menjadi lebih sulit. Jadi sekolah yang kotor itu bukan masalah yang terpisah dari digitalisasi, tapi bisa jadi merupakan salah satu gejalanya. Gejala dari sebuah kultur di mana perhatian kita, guru maupun murid, semakin tersedot ke dalam layar. Saya rasa itu generalisasi yang berlebihan ya. Itu mengasumsikan bahwa semua penggunaan teknologi bersifat pasif dan mendistraksi.
Bagaimana dengan siswa yang pakai teknologi untuk berkarya secara aktif, yang menuntut fokus luar biasa? Contoh, sekelompok siswa yang bikin film dokumenter tentang sungai di desa mereka, pakai ponsel. Mereka harus mengamati lingkungan, wawancara warga, berjam-jam di lapangan. Teknologi di sini menjadi alat untuk memperdalam, bukan menjauhkan, hubungan dengan realitas. Jadi, ini kembali lagi bukan pada sifat teknologinya, tapi pada pedagoginya. Apakah kita mengarahkan anak-anak untuk menjadi zombie digital atau menjadi kreator digital? Itu pilihan yang ada di tangan pendidik. Nah, itu membawa saya ke titik perdebatan kedua. Dikotomi antara keterampilan manual dan digital. Saya akui, aktivitas digital yang Anda sebutkan itu positif. Namun saya tetap berpendapat ada nilai-nilai esensial yang hanya bisa diajarkan secara mendalam melalui proses manual. Kesabaran yang didapat dari menanam benih, merawatnya setiap hari selama berbulan-bulan dan menunggunya berbuah, rasa cemas saat layu, rasa gembira saat kuncup pertama muncul, itu adalah sebuah latihan karakter yang spektrum emosinya tidak bisa digantikan oleh aktivitas digital manapun, sekompleks apapun itu. Ini bukan hanya soal keterampilan. Ini tentang membentuk jati diri yang fundamental, membangun manusia yang telaten menghadapi ketidakpastian hidup yang nyata, bukan sekedar bug dalam kode yang bisa diperbaiki dengan logika. Saya kira itu adalah dikotomi yang keliru dan cenderung meromantisasi masa lalu. Anda seolah menganggap semua aktivitas digital itu dangkal. Apakah kita benar-benar yakin kesabaran dari menenun bisa otomatis ditransfer jadi kesabaran saat macet? Sementara di sisi lain, kita meremehkan ketekunan luar biasa yang dibutuhkan di dunia digital. Coba tanyakan pada seorang programmer yang menghabiskan 3 hari tanpa tidur hanya untuk mencari satu titik koma yang salah dalam ribuan baris kode. Tanyakan pada animator digital yang butuh seminggu penuh untuk menyempurnakan ekspresi wajah karakter selama 3 detik. Itu bukan kesabaran, itu bukan ketelitian. Masalahnya, sekali lagi adalah sistem pendidikan kita. Kita gagal membawa siswa melampaui level konsumen pasif. Kita biarkan mereka cuma scrolling TikTok, tapi tidak kita ajari cara membuat video yang syarat riset. Kita biarkan mereka main game, tapi tidak kita perkenalkan pada proses rumit di balik pembuatan game itu sendiri. Saya bisa terima argumen itu, tentu saja. Tapi ada perbedaan fundamental di sini, yaitu soal titik masuk dan mode default. Titik masuk dan mode default dari hampir semua platform digital adalah gratifikasi instan. Satu swipe, konten baru. Satu klik, dopamin instan. Kesabaran dalam coding atau animasi itu pengecualian yang harus diperjuangkan, melawan arus dari sifat dasar mediumnya. Sebaliknya, pada aktivitas manual seperti berkebun, kesabaran dan penantian itu bukan pengecualian, melainkan aturan mainnya. Tidak ada jalan pintas. Pelajaran tentang proses dan kesabaran itu bersifat inheren dan universal bagi siapa saja yang melakukannya, bukan hanya bagi mereka yang memilih jadi ahli. Saya paham maksud Anda soal mode default, dan itu poin yang sangat valid. Tapi bukankah disitulah justru peran sentral seorang pendidik? Tugas seorang pendidik adalah memandu siswa dari mode default yang dangkal menuju penggunaan yang lebih dalam dan bermakna. Kita tidak bisa menyalahkan kolam renang karena ada bagian yang dangkal. Justru, tugas pelatih renang adalah membawa anak dari bagian dangkal ke bagian yang dalam. Jika kita sebagai pendidik hanya membiarkan anak-anak bermain air di bagian dangkal dan kemudian menyalahkan kolamnya saat mereka tidak bisa berenang, bukankah itu sebuah pengabaian tanggung jawab? Justru tantangan pedagogis terbesar saat ini adalah bagaimana merancang pengalaman belajar yang secara sistematis memindahkan siswa dari posisi konsumen pasif menjadi kreator aktif di dunia digital. Pancawaluya di era ini. Filosofi ini kan sangat jelas mengurutkan prioritas, cager, sehat, bager, baik, bener, baru setelah itu pinter. Urutan ini secara fundamental berbenturan dengan kultur digital yang mengagungkan kecepatan akses informasi, yaitu aspek pinter, di atas segalanya. Lebih parah lagi, arsitektur platform digital itu sendiri, yang didorong oleh algoritma, seringkali justru mempromosikan hal-hal yang tidak bager dan tidak benar. Perundungan cyber, hoax, budaya pamer yang toksik, semua ini adalah produk sampingan dari sebuah sistem yang dirancang bukan untuk kebaikan manusia, tapi untuk merebut perhatian manusia. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak untuk menjadi bager dan benar di lingkungan yang mesinnya sendiri seringkali mendorong mereka ke arah sebaliknya? Justru karena itu,
Justru karena lingkungannya seperti itu, kita harus lebih lantang mengajarkan etika. Pancawaluya bagi saya adalah sebuah kompas moral, bukan resep teknis. Nilai-nilainya abadi, tapi cara kita menanamkannya harus beradaptasi. Tantangannya bukan membenturkan Pancawaluya dengan teknologi, tapi mengintegrasikannya. Kita bisa ajarkan Bagger melalui proyek kolaborasi online antar sekolah dari daerah berbeda untuk membangun empati. Kita ajarkan Bener melalui program literasi digital yang serius, melatih siswa jadi detektif hoax. Kita ajarkan Cager dengan membahas kesehatan mental di dunia maya, pentingnya detox digital. Tantangannya bukan karena teknologinya tidak kompatibel. Tantangannya adalah kegagalan institusional, sekolah, pemerintah, keluarga, untuk melakukan adaptasi pedagogis ini. Menyalahkan teknologinya adalah jalan pintas intelektual yang membuat kita terhindar dari tugas yang lebih berat, introspeksi dan reformasi diri kita sendiri. Tapi bukankah Anda setuju bahwa ada batasnya? Seberapa efektif kita bisa mengajarkan nilai-nilai itu ketika lawannya adalah mesin algoritma bernilai triliunan dolar? Ini bukan pertarungan yang seimbang. Ini seperti kita berusaha mengajarkan anak berenang dengan tenang di sungai, sementara di hulu ada bendungan raksasa yang bisa jebol kapan saja. Mungkin langkah paling bijak bukanlah sekedar mengajari mereka berenang lebih baik, tapi juga membawa mereka sesekali ke darat, ke tempat yang aman, untuk melatih otot-otot yang tidak bisa dilatih di dalam air. Itulah fungsi pembelajaran manual yang saya maksud. Saya setuju pertarungannya tidak seimbang. Tapi pilihan kita bukan antara tenggelam di sungai atau selamanya tinggal di darat. Pilihan kita adalah bagaimana membangun kapal yang lebih kuat dan mengajari anak-anak kita menjadi navigator yang andal. Mengakui ada bendungan raksasa di hulu adalah langkah pertama. Itulah gunanya literasi digital kritis, bukan hanya cara memakai alat, tapi memahami cara kerja mesin di baliknya. Memberi mereka peta dan kompas untuk bernavigasi di sungai yang berbahaya itu. Bukan dengan menarik mereka keluar dari sungai, karena sungai itu adalah dunia tempat mereka hidup sekarang dan di masa depan. Menjauhkan mereka sepenuhnya justru akan membuat mereka lebih rentan. Sebagai rangkumannya, saya mengakui sepenuhnya bahwa ada kelemahan sistemis yang harus diperbaiki. Namun, saya tepat berpendapat bahwa sifat adiktif dan serba instan dari dunia digital merupakan sebuah kekuatan korosif yang unik dan sangat kuat terhadap fondasi karakter. Ia menyerang langsung kemampuan kita untuk sabar, untuk menghargai proses. Walaupun argumen Anda tentang peran pendidik sangat kuat, saya khawatir kita meremehkan kekuatan lawan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kembali cara sadar ke pembelajaran manual adalah penawar yang paling langsung dan efektif untuk membangun kembali ketangguhan dan kesabaran yang terkikis itu. Dan kalau saya simpulkan begini, terus-menerus memfokuskan amarah kita pada digitalisasi hanya akan mengalihkan energi kita dari pekerjaan yang jauh lebih sulit dan fundamental, yaitu mereformasi institusi pendidikan, memperbarui metode pengajaran guru dan menata ulang kemitraan antara sekolah dan orang tua. Saya sepakat dengan Anda bahwa mode default dari teknologi saat ini berbahaya. Namun, solusi dari bahaya itu bukanlah dengan mundur, melainkan dengan maju secara lebih cerdas. Teknologi adalah alat netral yang sangat kuat yang saat ini sedang kita sia-siakan. Tantangannya bukan lari darinya, tapi menaklukkannya secara pedagogis, menyelaraskan penggunaannya dengan nilai-nilai luhur untuk menjawab tantangan zaman ini. Kedua perspektif ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan pendidikan karakter yang kita hadapi. Tidak ada jawaban yang mudah atau hitam putih. Pada akhirnya, pidato tersebut mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan merenungkan kembali tujuan sejati dari pendidikan. Dan pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah, apakah solusi yang kita butuhkan terletak pada perubahan alat yang kita gunakan, ataukah pada perubahan yang jauh lebih mendasar? Pada cara kita berpikir, cara kita mengajar, dan cara kita bertindak sebagai pendidik, orang tua, dan sebagai sebuah bangsa.